Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang paling menguntungkan buat kalian semua, adik-adik saya, anak-anak saya, adalah kalian sering kedatangan tamu-tamu orang besar, sering kedatangan tamu-tamu orang penting. Maka saya bilang sama santri-santri saya juga bisa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang harus terjadi bersantun saya bisa menyampaikan dengan Allah. Kesempatan itu jangan disia-siakan. Minimal nyambung energi. Give your little bit attention. Apalagi kemudian bisa ngasih yang gede. Misal ketika ada orang penting datang, saudara betul-betul merisak betul, ya, sehingga dapat tugas mendampingi. Wah, itu lebih hebat lagi. Energinya bisa langsung pindah. Saya ketika menjadi santri kiai dengan izin Allah, asal mandang kiai, mandang ustaz, saya alirkan itu pikiran, perasaan. Nanti saya bakal jadi, insyaallah saya bakal bersantren begini. Sementara tidak semua orang seperti itu, ada yang cuek aja kan, ya begitu aja. Ada orang pergi haji, lewat terus depan rumah dia, berangkat tiap tahun, every year, tiap tahun. Tapi dia tidak pernah menghadirkan hatinya. Peristiwa itu menjadi pemandangan biasa. Nah, ada satu orang yang setiap kemudian ada jemaah haji dari kampung dia melewati rumah dia getarkan dia punya hati. Ya Allah, kapan saya bisa menjadi orang yang diangkat? Ya Allah, saya pengen menjadi orang yang diangkat. Hingga kemudian dia mendekatkan dirinya kepada semua yang pergi haji. Beliau wartawan di daerah Palu. Kemudian dia wakafkan kendaraannya setiap musim haji buat mereka yang pergi haji. Itu berarti makin dekat, ya, mendekatkan. Jadi setiap kali pergi haji diumumkan pakai kendaraan saya, kendaraan butut. Nggak bisa dibilang kendaraan bagus, tapi kan orang terima dengan senang hati, dengan keikhlasan yang memberi. Bahkan dinyetirin sendiri, dibensinin sendiri, semua yang ikut kemudian nganterin dijamu sama dia dengan duit sendiri, sampai kemudian dia berada di Republika. Dengan izin Allah ditugaskan meliput haji. Dia bilang, Masya Allah, ini mungkin perjalanan misalnya. Ada rumah, orang tua kalian tinggal di rumah kontrak. Setiap menteng kalian selalu ngomong sama kalian, nanti kita pindah deh ke sini, nanti kita pindah deh ke sini, nanti kita pindah deh ke sini. Terus dialirkan energi terus. Sementara ada orang lain, ada tanah kosong. Sementara dia tidak punya tanah, dia tidak punya apa-apa, ada tanah kosong, tidak pernah mengalirkan energi. Begitu saja, pergi pulang, pergi pulang, pergi pulang, depan mata. Tapi ada orang yang selalu kemudian ketika lewat dia membayangkan bakal ada pesantren di tanah kosong. Nanti pesantren tanah kosongnya akan jadi kosmonan, nanti tanah kosongnya jadi properti, nanti akan begini begitu ketemu properti lain, dia copy properti itu di tanah yang belum dimiliki. One day, satu hari. Kalau 2 days, 2 hari. 3 days, 3 hari. One day, dia pemilik. Sederhana. Alirkan energi, share your energy. Tarik energinya dia, wah selesai. Ketika saya pengen menjadi imam di Masjidil Haram, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya harus berpikir terus tentang Masjidil Haram.
I have to think terusly. I have to think terusly. Terus. Continuously. Istimewa. Saya harus terus-menerus berpikir tentang Masjidil Haram. Saya belajar dari ibu saya. Almarhumah. Ibu saya ambil balok kecil, kayu kecil, kemudian dia punya gambar Mekah, beliau sendiri yang merekatkan dengan lem, kemudian ditempel di tembok. 2 kali 1 hari saya dimandiin sama ibu saya. Dimandiin sampai SMP kelas 1 saya masih dimandiin. Alhamdulillah. Tapi saya SMP kelas 1 itu umur 8,5. Jadi umur 8,5, 9 tahun saya sudah SMP kelas 1. Pagi-pagi dimandiin sama beliau. Begitu dikeringin, dia selalu bilang, ya Allah, nanti kamu bisa pergi ke Mekah. Saya pergi ke depan pintu, bolak-balik kapan aja kamu mau. Bertahun-tahun itu, dari mulai kecil sampai kemudian SMP kelas 1 saya udah minta sama ibu, dia jangan dimandiin. Nah habis kering, gendong saya, ditaruh di depan figura itu. Apa kata ibu saya? Liatin Masjidil Haram ini, liatin. Nanti kamu bisa berangkat ke sana, dapatkan kamu bisa ketemu sama imam-imam di sana. Kamu bisa nanti kemudian menjadi imam di sana. Saya masa kecil saja tuh melihatin sambil ngomong-ngomong ini. Lama-lama pikiran saya mengatakan apa sabla ini. Kamu mungkin ini Bu. Sehingga pada suatu saat saya menolak, mereject kalimat beliau. Karena kan didengar terus sama saya. Tikror itu terjadi, repetisinya terjadi. Sesuatu bos kalau sudah direpetisi terus, gua nanti ya lu dengar ya, gua ke Mesir. Ngomong masih apa? Gua ke Mesir. Namanya apa dia ganti? Quran al-Misri. Itu nanti teman-teman akan menyaksikan ini apa? Betul, repetisi. Nah, saya menolak, bosan di kuping dengar 2 kali sehari. Saya bilang, mungkin itu apa kata ibu? Kalau sudah disebut dan Allah dengar, mana ada terjadinya? Ya, pun fayakun. Kalau Allah bilang pun fayakun. Alhamdulillah, tahun 2002, 2003 saya hidupin lagi impian itu. Di Kode Misa sama ibu, 92 saya mulai merantau di kemana-mana. 2002 saya hidupin lagi ke impian ibu supaya saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Sekalian naikin, hidupin betul kalimat-kalimat kecil itu, nanti akan berteman dengan imam-imam Allah. Itu namanya saluran energi. Makanya ketika ada orang-orang besar nanti datang ke Gontor Darussalam, ambil energinya. Kalau perlu ditaktuk. Nggak bisa dari jalan dekat, dari jalan jauh bos. Energi aja. Kirimin doa, maksudnya kalau dia kemudian lewat, berikan senyuman yang terbaik. Semua. Kalau dia kemudian persis lewat depan saudara semua, kasih duit. Ya sampai kita hebat juga. Masih orang kaya ini. Saya berdoa sama bayangnya orang masih dengar. Sama jadi imam. Ya lalu kita sampai 2003 start, 2005 udah jadi imam saya masih dengar semua. 3 tahun doang. Jadi saya pergi umrah sampai sholat isya udah selesai. Ya udah saya bikin sama jamaahnya. Terserah saja, yang penting saya nyampe. Iya kan tuh, lihat. Itu jika ya.
Ketika itu ada satu titik. I was lost. Ketika itu satu titik. In 2005. In 2005. San Alfredo concert. I was dekat. Ya loh. Ibarat itu langkah udah berangkat bos sama impian. Udah jadi imam, udah. Cuman saya berdoa lagi sama Allah. Do not quit. Jangan berhenti. Keep walking. Keep walking. Keep it, your dream in front of you. Taruh depan. Jangan berhenti. Terus melangkah. Terus saya doa. Ya Allah, kasih udah jadi imam di sini saya. Alhamdulillah. Tapi pengennya di sana. Nanti saudara nih, lihat Menteri Keuangan datang. Saudara lihat, wah, nggak tahu lah apa yang di hati saudara. Nanti lama-lama getting closer. Oke, nanti jadi closer. Kamu getting closer, kan? Makin dekat. Makin dekat gimana? Tiba-tiba saudara ada nggak jadi pegawai Menteri Keuangan tersebut? Bila saudara berhenti mengalirkan energi, saudara nggak jadi Menteri Keuangan. Jangan berhenti, cuma stop terus. Makanya bos ya, siapa hobe-hobe yang kemudian menjadi pemilik building tempat dia itu menjadi besar, mereka yang habis malah, habis ngepel, dia dudukin kursinya direktur itu. Iya benar, iya jadi. Masuk, padahal nggak ada yang masuk. Pokoknya just imagine aja gitu loh. As ini direktur gitu, subhanallah. Ka'anna kemudian Allah dari kita kan minum juga. Terus dia bikin foto kecil, ya. Habis dia bersihin ruangan direktur, fotonya dia pasang. Ada foto direktur tahun-tahun, ada foto dia. Cuman begitu jam kerja masuk kotor. Tapi itu jangan ketawa. Cerita ini diceritakan ulang oleh orang ini ketika dia sudah menjadi owner dari building tersebut. Sementara ada orang yang biasa saja, nggak ada apa-apa ya gitu aja, nyapu ngepel. Jangan, ente kesempatannya datang orang berdiri, orang besar, orang penting, saya azhar, datang saya azhar, kalau saudara nggak ngasih atensi, jangan, kita datang saya azhar. Saya jadi mantunya dia. Beneran bakal nyampe. Lihat ya, sejarah kecil hidup saya yang dengan Allah. Ya walaupun bagian pikiran berpula di semesta, mungkin lebih kecil atom kali seribunya atom, tapi mudah-mudahan ini bisa. Begitu kita keep going, jalan ke atas. Alhamdulillah bos, bisa berteman sama imam halal. Saya berteman sama surat WA-an. Tidak cerita juga kalau mahasiswa. Cuma artinya apa? Tadi di sini kan, titik itu di sini. Udah di sini, udah berteman. Sampai suatu saat saya keluar dari majelis Aiman, dari tempatnya imam-imam, bareng sama imam asli. Nih imam jalan nih menuju Ka'bah, menuju tempat sholat, saya di belakang. Duduk kecil. Saya pegang pundak di jalan. Ada orang-orang kan? Benar, kenapa? Juga perjalanan dari mulai ibu saya. Dari tahun 80-an dia mengatakan, lihat ini. Mereka mungkin bisa kesini, saya ketemu imam-imamnya, bisa kemudian jadi imam di sini. Ketika kemudian impian itu dihidupkan kembali, maka ibarat mesin dia mulai bergerak. Itu beruntung kan? Beruntung orang-orang besok ini 90 tahun bontot. Wah, pasang energi yang benar. Betul, pasang yang betul. Kalau belum pada saat orang datang yang berdiri di pohon kelapa, lihatin. Saya mengoleksi kampus-kampus besar. Sejak saya masih SMP, saya koleksi. Saya potong-potong. Nggak menyangka bila kemudian jalan-jalan ke kampus-kampus besar itu. Bukan sebagai pelancong,
Tapi sebagai guest speaker gue, Washington, Texas, California, semua berangkat ini dulu gue selalu hatinya ke Tokyo University, ke Haneda, segala macam, Hokkaido, berangkat dari Malaysia. Dulu cuma ada di gambar agenda kita, di tembok kamar kita. No, I am here, boy. Sampai alhamdulillah saya sholat di belakang imam. Berarti kan udah, kalau titik udah di sini, udah di sini. Tinggal kudeta sedikit sama imamnya. Ka'bah, imam besok masuk. Oh, that was closest moment. Betul. That was the dekat moment. Itu momen paling dekat saya. Dengan siapa? Dengan imam? No, with my dream, with my doa. Saya berdoa sebelum sholat. Ya, tolong bikin orang ini pingsan. Dia doa mah. Kalau pingsan kan saya gantiin. Alhamdulillah nggak pingsan. Tapi lucu banget. Ente mau sepatu Nike, nggak punya duit, nggak ada urusan. Alirkan saja pikirannya. Kalau kau gampang pabriknya. Iya bos, ada orang mau cincin, terus kan nanya sama jemaah, ayo angkat tangannya, Bu. Yang perempuan angkat tangan, yang perempuan angkat tangan. Lihat, siapa yang nggak pakai cincin? Oh, awal, saya nggak pakai cincin, Ustaz. Oh, pengen cincin, pengen bos, jalan ke Omas. Lihatin. Lihatin. Inna doa wal bahar wal jamal wal quwwata wal qudrata wal ismata wal masa. Wa cincina wa gelang wa kalungan wa antingan, semuanya milik Allah SWT. Jalan bos, benar saya nggak bohong. Makanya kenapa kita merepetisi terus jannah, jannah. Allahumma ya Allah, inna nasma'il ghawal jannah, Allahumma anta salam, minka salam, wa ilaika al-masir, hayyina rabbana wa nakhil jannah darussalam. Tapi kalau ucapan itu tanpa energi, nyampe. Tetap perlu energi, perlu ada resonansi yang saudara kiriman. Belum menjadi penduduk surga jangan ngening. Nah, itu yang benar itu. Sehingga surga bilang sama Allah, cabut nyawa saya kamu. Oh, selesai, mati juga. Betul, tapi betul, seru. Saya berdoa sama Allah di saat itu, dia bilang, ya dikit lagi. Artinya terus kan, keep going, nggak berhenti. Jangan, ya udahlah, inilah pencapaian mimpi saya. Saya sudah berteman dengan imam-imam, saya tutup lembaran mimpi saya, selesai. Saya umumkan, saya sudah tidak lagi bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram. Oh jangan, keep going. 2 kali saya jadi imam, 2 kali Masjidil Haram, 2 kali saya jadi imam. Yang pertama, saya baca surat apa itu? Al-Qur'an. Saya lagi anak-anak jadi dibangunin sama istri saya. Benar. Itu namanya God sign, bos. Ya, itu tanda-tanda Allah SWT. Kembang. Makin nanti banyak kembangnya jadi 2. Dan benar, alhamdulillah. 2014 saya sekalian ngasih kabar gembira buat Kiai dan buat seluruh sivitas kader kita Gontor bahwa nggak ada cita-cita yang nggak mungkin tercapai karena Allah itu Al-Wahhab. Siapalah saya, ya nggak penting. Siapalah saudara, bukan nggak penting. Yang penting ada siapa Tuhan kita. Tuhan kita Allah, Rabbul Jalal. Dia itu yang punya Makkah, wa inna Makkah Tuhan, wa inna Madinah Tuhan. Bukan karena raja, bukan Allah. 2014 alhamdulillah
perjalanan panjang dari mulai saya kecil, dimandiin, ngomongin sama orang tua, terus dihidupin lagi tahun 2022, 2014, alhamdulillah kesampaian saya sejak 2014 boleh menjadi imam di Masjid Nabawi. Kapan saja saya datang ke Masjid Nabawi, saya boleh jadi imam. Subhanallah. Prestasi. Jangan izin Allah oleh karena prestasi. Bahkan kalau saya datang nih, imamnya belum takbir dan dia tahu saya datang, mundur. Ini benar Ustaz, luar biasa. Mundur, begitu imamnya dikasih tahu, ada isu masuk, mundur. Padahal Ustaz, benar. Alhamdulillah, benar. Jadi 2014 itu Masjid Darul Quran jadi yang baru di Kampung Kenapang, Tangerang. Namanya Masjid Nabawi. Jadi kapan aja saya datang ya saya boleh jadi imam. Nah, kalau saya lagi datang, kemudian ada imam dan imam yang bersangkutan belum takbir, mundur. Ada ayat datangnya. Pokoknya ego yang penting, yang berhenti mengalirkan energi dan mengalirkan energi yang terbaik, tektok sama Allah. Secang, lihat mobil, mobil gua bagus banget. Jangan cuma berdua sama mobil itu, tapi sama Allah. Ya, enak banget kalau mobil kayak gitu. Wah, ini mobil Nah, saya belajar sedikit lagi ini selesai, mudah-mudahan barokah buat saya juga. Dan saya tadi di bawah saya bilang sama Ustaz. Kita lihat itu anak-anak kita yang akan ada jadi menteri, akan ada yang jadi mungkin presiden juga, ada yang jadi pengusaha. Betul. Jika mereka tidak sanggup kemudian bermimpi, kita dong bermimpi. Pencapaian 90 tahun, impian siapa? Impian tribun. Orang yang sudah meninggal dunia, tapi impian itu hitam, membesar. Begitu mak kalian besok datang, bilang sama mak, ada berapa orang satu keluarga yang belum dapat haji tanah? Udah yang berisiko belum bayaran. Makin mana orang nanya itu kok lari kebayaran. Udahlah jangan tinggi-tinggi cita-cita itu. No. Mana ada yang tinggi Allah. Jangan saudara mau emak juga belum. Emak belum. Sudah. Insya Allah. Pokoknya mas catat abang yang memberangkatin emak ke Kiai. Berikut semua saudara emak tanya tukang sayur juga. Mau berangkat juga. Gua juga orang yang mau berangkat. Besok kejadian. Saya belum angkat tangan. Ya Allah, berangkatkan Yusuf Mansur ke haji ya Allah. Terus saya sadar, Allah Al-Wahhab. Masa mintanya kayak begini doang, cemen amat. Saya ganti. Enggak, sebentar. Sama istri saya begitu, sama mertua saya, sama orang tua, sama saudara saya betul. Dan dikabul, dikabul. Saya naikin lagi, ya Allah, izinkan saya memberangkatkan 1000 orang setiap bulan umroh ke tanah suci. 1000. Lebih bos, sekarang lebih. Pertama, saya punya travel. Orang pada daftar bayar saya berangkatin. Iya, benar. Dulu kan nggak pernah unclickable nama dulu. Zaman dulu yang begini undugable, nggak saya duga, nggak pikiran unclickable. Dengan dasar memfakultas, kita bisa mikir. Tapi kan saya bisa mengatakan, tapi anak dalam ada nuluh pas, bismillah, jangan. Ya, 1000. Saya ngeberangkatin umroh jemaah, saya naikin lagi, jangan. Ya Allah, kalau gitu saya izinkan memberangkatkan orang se-Indonesia. Dikabul juga, dikabul Allah mah.
Dekaro Gubernur Jawa Timur mengundang, betul Pak Dekaro. Bisa nih kalau pas jemaah haji terpadu, bisa. Tanggal sekian, oke, berangkat. Terus saya bisa dengan ini saya masuk melepas keberangkatan saudara semua. Oh, Jawa Timur, aneh berangkat tuh. Berangkat lagi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, terus saya naik lagi jam. Kalau gitu saya mau berangkat kan jemaah haji sedunia dikabulkan dulu. Saya berangkat ke negara-negara lain, dipersilakan bicara di depan jemaah-jemaah negara saudara. Saya melepas mereka. Benar. Nah kembali kita kepada poin awal. Ini mesti hati-hati. Kesempatan langka sekali. Saudara tidak mungkin yang melihat orang-orang besar. Kecil mungkin lah. Walaupun ada, ngomong saudara lagi kuliah lagi umurnya. Karena ini orang besar udah di sini. Maka pay attention, please share, energi share, mata ketemu mata, kuping ketemu kuping, hati ketemu hati. Bila kemudian bisa kesentuhan semua, bila bisa mencium tangan, cium tangan. Dengan cara-cara yang anggun, yang santun, cara-cara santri, jangan berebut misalnya. Ngeruangnya, buat Ustaz, yang boleh sepatunya ya, begitu saya ajar turun, enteng boleh sepatunya, nggak usah pulang. Gue simpen nih, maaf saya ganti mental saya. Kenapa? Ada orang bersentuhan dengan sendalnya orang besar. Semua hal orang besar punya energi. Begitu bersentuhan, kayak wifi kok. Kalau kita masuk ke area wifi kan bisa connect kan kemana-mana. Makin jauh makin kecil, betul? Makin dekat makin besar. Ada gitu. Makanya kalau kemudian saudara, masya Allah, ditakdirkan bisa masih teknik guru-guru Allah. Ikut dengan orang. Hebat sekali. Mudah-mudahan ya, tausiah singkat ini ada manfaatnya. Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan kesempatan yang Allah berikan lewat gontok orang-orang besar senantiasa datang kemari, jangan disia-siakan. Ambilkan dengan cara apalah yang saudara-saudara mengerti. Yang sesat, jangan sampai kehilangan momen. Saudara nggak taruh perhatian apa-apa, jangan terus. Dan memang didistribute, disebar. Misalkan yang datang ini pemain bola, saudara nggak senang bola, jangan, tetap aja alirkan. Kenapa? Siapa tahu yang punya stadionnya, siapa tahu nanti yang punya klub bola, siapa tahu yang nanti yang menjadi pemasok sepatu. Alirkan terus, yang banyak, sebanyak-banyaknya. Padahal bahkan yang saudara tidak suka, alirkan sana. Pilihan nanti sama Allah. Keren, dan nanti nyari pulang, lihatin. Gitu saya pulang, lihatin itu. Apalagi kalau makin connect terus. Saya kan mendoakan KK itu dari saya kecil. Dari saya kecil saya kerjaan saya itu ya Allah, semua kiai, ya Allah semua ulama, ya Allah semua ustaz, semua ustazah, semua masyayikh, semua habaib pun dari kecil. Saya bilang sama orang yang kecil terserah lo dah. Kalau beda Muhammad Besar, pokoknya aku makan Fatihah, begitu aja. Bang, sampai sekarang, benar. Kebukti gitu. Iya ya, benar ya. Seiringnya nyantol gitu. Insya Allah dalam barang ada manfaatnya. Kalau saudara pengen jadi pengusaha, siapa yang pengen jadi pengusaha di sini? Siapa ada di sini yang pengen jadi pengusaha? Ada? Oke, mulailah berpikir pengusaha siapa nih? Cari tahu tentang dia, cari tahu tentang bisnisnya, koleksi tentang dia. Oh, gitu. Bisnis apa? Oh, gitu. Siapa yang nanti pengen jadi ulama? Ini banyak yang nggak pengen jadi apa ini? Ya, insya Allah lah, berada lah antara Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan yang terbaik. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.